annahu qala. Nah, ini makolahnya. Kalau tadi kan sekelumit tentang Syakik Bulhi. Annahu sesungguhnya anaustune Syakik Bulhi ukola iku ngendika sapa Syakik Bulhi, alaikum bi khamsi khisalin, alaikum natepono sira kabeh bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira tingkah. Ai ilzamuha tegese netepono sira ha yang khamsu khisalin, ya. Fa'malu mongko nglakonono sira kabeh ha yang khamsu khisal. Wa hadza utawi iki khamsu khisal iku targhibun, iku demen atau seneng terhadap kebaikan, wa tarhibun lan medeni terhadap ancaman, menakuti terhadap apa sing enggak taat apa namanya, siksa gitu ya. Apa itu 5? U'budullaha biqadri hajatikum. Kata Syakik Bulhi, ya, hendaknya kamu semua peganglah 5 perkara. Apa itu? U'budullaha biqadri hajatikum. Sembahlah Allah biqadri hajatikum ilaihi. Ya, beribadalah kepada Allah biqadri hajatikum kelawan kadar kebutuhanmu terhadap Allah. Kamu yang dibutuhkan dari Allah itu apa? Sebatas itulah yang kamu lakukan pengabdiannya. Wa talabukum minhu lan nupriya sira kabeh lan nupriya sira minhu saking Allah ila ihsanihi maring kebagusane Allah wa ifdolihi lan kanugrahane Allah. Hendaklah kamu menyembah kepada Allah sesuai dengan hajatmu terhadap Allah. Kalau hajati terhadap Allah itu sebatas yang penting apa kemarin dalam ikhlas, sebatas yang penting diganti ya sebatas itu. Kalau yang mau digali itu ridhonya Allah, ya akan berbeda batasan-batasan pengabdiannya terhadap Allah itu. Kalau hajatnya kita yang penting selamat akhirat, ya setidaknya bagaimana yang bisa mewujudkan keselamatan itu, sekalipun keselamatan dan juga kecelakaan akhirat itu bukan kapasitas kita, tapi itu hak prerogatif Allah. Setidaknya secara syariatnya kita upayakan, ya. Wa khudhu minad dunya ay mata mim mata'iha biqadri umurikum. Wa khudhu lan ngalapo sira kabeh minad dunya saking dunya ay mim mata'iha tegese saking bondo dunyane atau saking bondo dunya biqadri umurikum kelawan kadar umurmu. Hayatikum wa baqaikum tegese uripmu lan tetepmu fiha di dalam dunia. Kalau kita mengabdi kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita terhadap Allah, apa yang kita butuhkan, dan ambillah dari kehidupan dunia sesuai dengan umurmu. Umur kita itu sampai seberapa yang kita butuhkan. Bahasa orang bilang, seberapapun yang kita kais, yang kita cari, yang dibutuhkan sepiring nasi. Yang dibutuhkan itu. Artinya apa? Bahwa seberapapun yang dimiliki tidak akan pernah dibawa nanti ketika mati. Tapi itu tadi, kadar hajat terhadap Allah itu kan tidak sebatas itu. Kadar hajatnya kepada Allah itu syariatnya sekian banyak. Ya, ada yang orang selamat dengan perbuatan amalnya, ada selamat dengan dengan infak sodakohnya, ada selamat sebatas dengan pengabdiannya, dengan tadarruk dan tawaddunya, kan macam-macam itu. Makanya khudhu minad dunya biqadri umurikum, cukuplah kau gunakan, kau cari dari dunia sebatas yang kau butuhkan. Yo gitu loh. Yang dibutuhkan itu, cuman kadang-kadang yang kita butuhkan sekarang sesuai dengan sifat manusia
nggak cukup dicari sekarang. Kalau burung yang dicari sebagai kehidupan, ya pokoknya yang cukup di itu aja. Pagi nyari sudah kenyang udah pulang. Kalau manusia karena dikasih nafsu oleh Allah, kadang-kadang sudah tidak muat di perutnya, masih taruh di gojeknya, taruh di gudangnya, taruh di, dan nggak ada habisnya. Itulah manusia. Nek nggak gitu ya nggak manusia maksudnya gitu ya. Ya, manusia itu seperti itu manusia. Oke. Wa adnibullaha wa adnibu allaha ay amilu ma'allahi bidzambi biqadri taqatikum ala adzabih. Wa adnibu lan gawe dosa sira kabeh allaha ing Gusti Allah. Ay amilu tegese nglakonana sira kabeh ma'allahi terhadap Allah bidzambi kelawan dosa. Biqadri taqatikum dengan kadar kekuatanmu min adzabihi saking adzabe Allah. Fala taqata mengko ora ana kekuatan iku maujud li ahadin kedue wong ala tahammuli adzabillah ing atase nanggung siksane Allah taala fa inna adzabahu syadidun. Setuhune siksane Allah iku syadidun, iku sangat-sangat menyakitkan. Gini. Pesannya Syakik Al-Burki, silahkan kamu berbuat dosa terhadap Allah sesuai dengan kemampuanmu menerima azab, sesuai dengan kemampuan kekuatanmu menerima siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat bahasa kita, silahkan kamu ngijak kemarin itu pagar nusa, ngijak paku sak karepmu, kamu ngijak paku sesuai dengan kemampuanmu. Sebatas masih mampu ngijak paku, pijaklah gitu. Sesuai dengan ketika mampu ngijak kaca pecah, pijaklah gitu sesuai dengan kemampuanmu. Artinya kalau sudah ragu dengan kemampuannya sendiri, ya jangan berbuat dosa lagi gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau kira-kira saya sudah berbuat dosa sekian banyak dan yakin itu mesti masuk neraka, mesti diuji di neraka itu. Karena masuk nerakanya kita itu bukan karena keadilannya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jadi kalau kita masuk surga karena ridhonya Allah, tapi dengan Allah menyiksa kita, memasukkan kita ke neraka itu ya karena adilnya Allah itu. Kalau kita sudah merasakan, memperhitungkan sejauh mana nanti kita akan mendapatkan siksanya, ya jangan berbuat dosa lagi gitu. Ya, tapi ini kan kalau berarti di situ ya kacau. Khudu minat Adznibullaha biqadri taqatikum. Berbuatlah dosa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kok berhenti di situ, tidak dijelaskan, kacau. Wong suruh berbuat dosa gitu. Ya. Dan rasa azab tidak sekarang, ini yang jadi masalah bagi kita. Azabnya Allah itu enggak sekarang. Andaikan toh orang berbuat dosa itu langsung ada rasa sakitnya, sekarang langsung terwujud, ya enggak berani. Kemampuannya saya bisa merasakan dosa azab akibat dosa itu seberapa, ya enggak akan berani. Tapi karena dirahasiakan, dimunculkan nanti di akhirat, ya baru orang dengan santainya, nggak nampak perbuatan dosa kita itu, padahal sudah sekian banyak, nggak nampak. Oke. Fala taqata li ahadin, tidak satupun orang yang mampu ala tahammuli adzabillah, menanggung siksanya Allah, fa inna adzabahu syadid, karena sesungguhnya siksa Allah itu sangat-sangatlah pedih. Nah, ini yo bahasa kami nopo persemon nggih. Jadi yus dilulu gitu loh. Tahu dilulu, Pak? Apa? Diujo. Dilulu, udah karepmu ngono. Padahal ya ditarik gitu ya. Diujo, dilulu gitu. Wa tazawwada gitu ya. Kok nggak ada wawunya itu ya.
Harusnya ada tazawwadun jamak, nek wawu jamak itu. Di sini enggak ada wawu jamak. Oke. Setelah dal itu harusnya ada wawu baru alif fariqah. Oke. Wonten. Ada. Saya kebetulan enggak ada. Langsung tak za wawu dal alif, harusnya nek ngikuti kalimat sebelumnya ya ada wawunya. La'alahu watazawwadu fi dunya ai ittakhadhu fiha zadan li safarikum ilal akhirah bi qadri mukthikum fil qabri ai wa ma ba'dahu wa innama dzukira al qabru li annahu awwalu umuril akhirah fa idza khaffafa fihi khaffafa fi ma ba'dahu wa idza shuddida fihi shuddida fi ma ba'dahu wa tazawwatu lan gawe sangu ngalapo sangu sira kabeh fid dunya ing dalam dunya ai ittakhadhu tegese ngalapo sira kabeh fiya ing dalam dunya zadan ing sangu li safarikum krana lungamu ilal akhirati maring akhirat biqadri mukthikum dengan kadar manggonmu fil qabri ing dalam kubur. Oke. Hendaklah kamu mencari bekal, mencari apa itu? Ya bekal nggih. Fit dunya di dalam dunia li safarikum ilal akhirah biqadri mukthikum. Hendaklah kamu mencari bekal di dunia untuk perjalanan menuju akhirat biqadri mukthikum dengan kadar manggon bertempatmu fil qabri di dalam kubur. Maksudnya gini, kehidupan kubur itu ketika disebut di dalam hal ini itu menunjukkan bahwa kubur itu awal perkara akhirat, belum akhirat, baru awal. Maka orang sebut alam barzah. Alam barzah itu belum alam akhirat, belum. Ya, masih nunggu. Itu. Nah, hendaklah kamu semua ngambil bekal di akhiratmu sesuai dengan lamamu hidup di alam kubur. Itu. Karena ketika di alam kubur di situ sebut dengan idza khaffafa fihi khuffifa fi ma ba'dahu. Kalau di dalam kubur itu diringankan, maka diringankan juga nanti setelah alam kubur. Wa idza shuddida fihi, andekan toh ketika di kubur itu benar-benar sakit, maka setelah alam kubur juga sakit. Artinya sebatas kita mampu untuk mengarungi alam kubur dengan baik, secara otomatis alam akhiratnya juga baik. Lah, persiapkan bagaimana caranya kita bisa selamat, mampu menghadapi alam kubur yang ada nanti. Nah, sementara kita nggak tahu dan tidak satu pun yang tahu kapan akan berakhir alam kubur itu. Ya. Buktinya zaman Nabi sudah diibaratkan sekarang itu sudah sore menjelang ghurubis syams. Ya, sudah habis asar menjelang maghrib. Ibaratnya kiamat adalah maghribnya. Tapi sudah 1500-an tahun belum maghrib-maghrib. Itu. Yo, kalau yang di alam kubur itu dapat nikmatnya alam kubur yo nggak terasa. Tapi kalau yang di alam kubur itu dapat azabnya kubur, yo naudzubillah, gitu ya. Nggak tahu sampai kapan. Maka sekian banyak contoh-contoh kehidupan di alam kubur, baik yang disaksikan secara kasat mata ataupun sebatas dari ru'yah, mimpi-mimpi yang ada. Sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Banyak orang yang baik ada. Terus kebaikan itu juga enggak tentu nampak ketika di dunia, nampak baik juga tidak tentu, gitu ya. Memang ada yang hidupnya di dunia baik, benar, terus nampak di alam kuburnya baik juga banyak, tapi tidak sedikit juga yang nampak ketika di dunianya
ya biasa-biasa saja, ternyata di alam kuburnya nampak baik. Salah satu diwujudkan dengan ketika tidak rusaknya jasad manusia di alam kubur. Kan banyak terwujud itu ya, seperti itu. Jadi ya udah sekian lama kafan aja masih utuh umpama kayak gitu, rambut juga belum rontok, itu logika nggak masuk itu. Tapi itu benar-benar fudlah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian contoh yang lebar ataupun yang apa, khuffifa fi alamil kubri atau fil kubri gitu ya. Saya cerita ngalamin, saya punya kawan yang ketika dikubur sudah nggak cukup tanahnya. Saya ingat betul itu saya berkali-kali cerita entah di mana aja itu. Saya kelas 2 MAN pada saat itu. Saya punya adik kelas 1 kecelakaan, patah punggungnya, patah kakinya, patah 2. Tanah itu logikanya ketika digali mau digali itu kan digali balikkan lagi sisa tanah rata, digali masukkan lubang lagi, semuanya tanahnya sisa udah penuh, logikanya gitu. Kenapa mesti ada rongga-rongga angin yang di situ gitu ya. Tapi itu enggak, itu sudah digali, dinaikkan, dimasukkan kan dalam, kan kosong kira-kira setengah meteran, itu masih ada kira-kira 1 jengkal untuk rata dengan kanan kirinya. Itu termasuk aneh lah bagi saya itu. Untuk mau bikin rata, untuk bikin apa namanya, gundukan itu meski nyari tanah di kebun sebelah kuburan itu. Itu memang antik gitu anak itu ya. Itu artinya pelajaran bagi saya pada saat itu, lo kalau baru dikubur aja sudah sebegitu luas kuburnya gitu ya. Saya yakin bahwa di alam kuburnya dia nikmat gitu. itu ada di itu saya nengok langsung gitu ya, saya nengok langsung. Namanya Abdul Aziz itu anaknya Pak Qadirun. Pak Qadirun itu beliau ngaji sama bapak saya agak lama. Itu terus anak itu kalau semacam mengamalkan amalannya Kiai Mangli Hasan Asy'ari, tahu ya, pernah dengar sama Kiai Mangli ya? Kiai Mangli di Jawa Tengah itu, Kiai Hasan Asy'ari itu tawaduk yang dipakai. Jadi saking tawaduknya itu terhadap siapapun ngamalkan man yata'allaku bihi itu subhanallah, nggak kayak manusia. Maka saya pun nggak mau berjumpa dengan seperti itu gitu ya. Masalahnya berat itu. Jadi ada Kiai Hasan Mangli itu dulu ngajinya sama Kiai Ibnu Hajar di Kretek Wonosobo gitu ya. Mbah Ibnu Hajar itu menantunya Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah itu partnernya Bambu Runcing itu. Nah terus Mbah Hasbullah itu mbahnya ibu saya. Jadi mbahnya ibu saya itu. Jadi kalau hubungannya jauh sekali. Mbah Ibnu Hajar itu pernah pakdenya ibu saya. Itu terus Kiai Mangli belajarnya mondoknya di situ tempat Mbah Ibnu Hajar. Artinya kalau Mbah Ibnu Hajar terhadap ibu kan keponakan, mosok muridnya terhadap ponakan Kiai itu hormat. Itu masih pantas. Saya kan nggak ada kaitannya apa-apa, nggak dengar sama sekali. Saya itu pernah sowan sana itu nggak bisa itu. Jadi nggak tahu. Saya duduk di kursi, beliau duduknya di bawah kayak itu. Saya bingung itu kenapa kayak gitu. Ya ternyata ketika diteliti, dipelajari man yata'allaku bihi, orang yang masih ada kaitannya dengan gurunya itu sangat-sangat dihormati. Ini yang saya jadi nggak mau jumpa. Mulai itu dilarang oleh bapak, jangan sampai nyengaja jumpa dengan Kiai Hasan seperti itu. Kenapa? Yaitu nggak tahan. Nah dibuktikan oleh Abdul Aziz tadi yang mati patah kecelakaan itu kalau jumpa saya itu ngangkat kepala nggak mau itu.
Saking saya, waduh gimana ini, kenapa? Saya nggak tahu juga. Jumpa saya itu kalau ngomong itu saya tanya tuh nunduk aja gitu. Nggak tahu itu. Nah setelah dipelajari, oh itu anaknya Pak Qadirun. Pak Qadirun tuh dulu di sini lama dan seterusnya gitu. Ternyata sebatas tawaduk yang dipakai itu sebegitunya gitu ya. Yang nampak, tapi di lain itu mungkin ada amalan-amalan yang berbeda, nggak tahu juga yang nampak itu. Termasuk juga ada Kiai Maskur Kebumen Bumirejo Wonosobo itu sudah 12 tahun ketika ngubur menantunya namanya Gus Munir itu. Kiai Maskur itu masih utuh, rambutnya masih belum rontok. 12 tahun dikubur. Kafannya yang paling luar aja yang agak kena tanah, tapi yang dalamnya masih jernih. Nah, itu cara mencari sangu di alam kubur kayak apa itu sebegitu macamnya. Saya juga nggak tahu, saya nggak yakin juga saniti saya kayak gitu ya. Yang jelas hanya sebatas berupaya, semoga kita semua bisa mendapatkan bekal di alam kubur untuk bisa mempersiapkan bekal di akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'malu lil jannah, wa'malu lan ngamalno sira, lan ngamalo sira kabeh lil jannati krana suwargamu, ai i'malu tegese nglakonana sira kabeh amalan kelawan perbuatan yu'addi ingkang nekakake apa amal ilal jannati maring swarga biqadri ma turiduna fiha al maqam. Bikot terima kelawan kadare perkara turidu ingkang ngarepake, turidu nek ingkang ngarepake sira kabeh fi ing dalem jannah al maqama bi fathil mim kelawan den waca fathai mim ay mangzilata lit tarbati lirrabbati gitu ya. Lirrabbati walirrabbati lan maring martabat. Wonten mime mboten? Martabah gitu ya. Wal martabati gitu ya. Ayal mangzilati wal martabati. Fa inna maratiba ahlil jannah mutafawitatun bihasabi amalihim al hasanata. Ini. Dan hendaklah kamu berbuat untuk menggapai surgamu. I'malu lil jannah. Terus amalan yu'addi ilal jannah, dengan amal-amal yang menjadikan sarana, yang menjadikan penyebab sampainya kamu semua ke surga. Sejauh mana kau berbuat untuk surgamu? Biqadri ma turiduna fihal maqam, dengan kadar yang kau kehendaki, derajat yang mana, makom yang mana nanti di surga yang diharapkan. Karena tempat ataupun pangkat itu berbeda-beda. Maratiba ahlil jannah mutafawitatun. Jadi apa itu? Tingkatan pangkat-pangkat orang di surga itu berbeda-beda bihasabi a'malihim, dengan memperhitungkan perbuatan ahli surganya. Ada jannatul firdaus, ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im dan lain sebagainya. Itu semua sesuai dengan amaliyah yang dilakukan menurut konteks ini. Kembali lagi, ini konteks zuhud ya, konteks orang ahli hikmah, bukan konteksnya ahli tauhid gitu ya. Ini yang jadi diwaspadai itu. Jadi orang kalau, mohon maaf, orang kalau zuhud, orang khusyuk lah, itu ya kadang-kadang menentukan sikap sedemikian rupa. Kalau kita mau teliti kayak kemarin, mohon maaf, kalau kita mau teliti kayak kemarin, mau lebih hati-hati kayak kemarin, seakan-akan perbuatan kita itu mengunci sikap Allah, kan gitu ya. Kenapa? Surga itu tingkatannya sesuai dengan amaliyah yang diperbuat oleh manusia itu. Berarti kalau dipakai mafhum mukhalafah, faham baliknya, sejauh kita berbuat untuk menggapai surga itu, Allah tak berkuasa untuk menentukan sikap itu kecuali mengiyakan perbuatan manusianya. Kan bahaya ya, bahaya. Harusnya apa? Seharusnya itu
mau taruh di mana saja, itu yang menjadikan posisi manusia di tingkat manapun surganya adalah fadl dari Allah. Seperti itu kuasa Allah, bukan kita semua. Memang mohon maaf, orang-orang khusyuk, orang-orang yang itu kadang-kadang itu ya soleh sih, memang itu soleh, bagus itu, tapi kadang-kadang ngambil sikap yang tidak sesuai dengan konteks keilmuan gitu ya. Kalau konteks keilmuan, wah kalau gini hak prerogatif Allah itu hilang gitu loh. Itu padahal lebih berhak Allah menentukan sikap dibanding kita mengupayakan harapan. Itu lebih hak Allah itu. Ya perkara namun nanti mau jadi kayak apa ya monggo Allah. Tapi Allah itu lo nggak tidur. Allah itu lo tidak semena-mena terhadap hambanya. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seorang hamba, Allah tahu ngambil sikap yang lebih arif bagi hambanya. Kan seperti itu. Jadi kembalikan bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui segala-galanya, yang memahami apa yang dikehendaki dan seterusnya, tanpa harus disetir oleh perbuatan manusia. Jadi kita nyembah Allah, ya Allah nggak tambah agungnya, nggak tambah kuasanya. Kita mau maksiat seberapapun terhadap Allah, Allah juga tidak rugi, kan seperti itu ya. Tapi kalau konteks yang ini ya ini, makanya itu tadi cara bacanya orang zuhud dengan orang syariat akan berbeda, bedakan dengan orang-orang ahli ilmu juga akan berbeda dan seterusnya. Maka kita yang perlu hati-hati. Boleh itu sebagai pemicu, ya. Ini digunakan sebagai pemicu sebatas untuk nyabetin kita biar kita giat untuk menggapai amal yang terwujud. Tapi jangan diputuskan dengan ini saya sudah mengumpulkan sekian banyak celengan, jangan jangan salah kalau nanti saya dan seterusnya, jangan. Intinya ya berbuat aja, berbuat amal soleh, berbuat aja sebanyak-banyaknya, tapi ndak usah ngunci, ndak usah merubah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mau taruh di mana ya monggo, Allah yang punya kehendak gitu. Oke. Sampai mana tadi? Bihasabi amalihimil hasanat in kanat ahsanu fajazauha altaf in kanat lamun ono apa a'maluhum alhasanat iku ahsanu luwih apik fajazauha altafu maka balesannya a'maluhum iku altafu lebih lembut, lebih halus, bifadlillahi dengan keutamaannya Allah ya. Jadi kalau tadi disampaikan derajat pangkat manusia nanti di surga tergantung pada sejauh mana amal manusia itu untuk menggapainya. Nah, masih bagus di sini diakhiri dengan diakhiri ingkanat ahsanu fajazauha altafu bifadlillah. Kalau harapan yang dilakukan itu baik dengan perbuatan yang lebih baik, maka pahalanya, balasannya lebih lembut dengan landasan fadl dari Allah. Ini yang paling masih bagusnya masih al-taufu bifadlillah. Ya, bukan al-taufu saja. Kalau al-taufu saja seakan-akan perbuatan kita yang menentukan. Ya. Wa an Syakik al-Bulkhi annahu qala talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Sekedik ya, sampai titik makalah. Talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin, talabna tarkad dzunubi fawajadnahu fi salatid duha. Syakik Bulkhi juga menyampaikan tolabna khomsan fawajadnaha fi khomsin, saya mencari 5, saya dapatkan di 5 titik, di 5 tempat ya. Saya mencari 5 perkara, 5 itu juga yang menjadi solusi dapatnya apa yang saya cari. Apa itu? Tolabna tarkadzunubi, saya mencari gimana caranya bisa meninggalkan dosa, fawajadnahu fi sholatid duha,
saya dapatkan ketika saya melaksanakan sholat duha. Dengan kegigihan sholat duha saya, alhamdulillah saya bisa meninggalkan dosa. Wa talabna diya al-kuburi, saya mencari penerang kuburku, fawajadnahu fi sholatil lail, saya dapatkan terang kubur saya di sholat malam. Wa talabna jawab mungkar wa nakir, dan saya mencari jawabannya pertanyaan mungkar dan nakir, fawajadnahu fi qiraatil Quran, saya dapatkan di dalam membaca Al-Qur'an. Wa talabna ubur sirat, wa talabna lan ngulaiku, saya mencari ubur sirati, dalam melewati siratal mustaqim, fawajadnahu fi saumin was sodaqah, saya dapatkan di dalam amaliyah puasa dan sedekah. Wa talabna dzillil arsy, dan saya mencari perlindungan atau napa niku, payung lah. Dzillil arsy itu pengaup di aras nanti, fawajnahu fil khalwah, saya dapatkan itu semua di dalam saya berkholwat, menyendiri untuk bertafakur kepada Allah, namanya kholwat. Nah, ini yang terakhir, pernyataan Syakik Al-Bulki adalah pengalaman pribadi, ya. Pengalaman pribadi yang didapatkan oleh Syakik Al-Bulki ketika mencari 5 itu, beliau dapatkan di 5 titik itu. Ini bukan berarti orang mesti dengan itu dia dapat di situ, ya. Ini pengalaman. Maka di situ disampaikan dengan kata-kata, ada domir mutakalim ma'al ghair, tolabna, saya, ya, bukan ida atau ingguntum tolabtum, bukan kalau kamu pengen mendapatkan dia al-kubri, tidak, tapi tolabna, saya mencari aku dapat, saya mencari aku dapat, gitu maksudnya, seperti itu. Ini bukan jadi torekoh, bukan itu ya, tapi itu yang dilakukan oleh beliau ketika mencari penerang kubur, dapatnya di situ, mencari bisa meninggalkan dosa, dapatnya di sholat duha dan seterusnya. Itu pengalaman pribadi, termasuk diantaranya hizib-hizib yang ada, yang jadi amalan-amalan itu aslinya juga pengalaman pribadi, diikuti oleh jamaahnya, diikuti oleh pengikutnya, itu seperti itu. Jadi dulunya ada orang cuma ngamalkan bismillah aja, itu kayak gitu, ada ngamalkan sholawat aja kayak gitu, ngikut-ngikut itu jadi torekoh ataupun jadi hizib dan seterusnya. Itu sebetulnya pengalaman pribadi. Jadi sekian banyak macamnya, maka kalau dihitung hizib yo ratusan atau ribuan, nggak terhitung gitu ya. Itu mau mana yang itu yang baik, ya semuanya baik itu loh, tinggal niatnya dan cara pengamalannya, ya gitu ya. Intinya dari makalah ini bahwa Syakik Al-Bulki itu jelas-jelas ya, itu nggak perlu dipertentangkan lagi, nggak perlu penjelasan lebih jauh, bahwa amaliyah-amaliyah yang terwujud dari beliau menggapai senang beribadah dan khawatir dengan siksa, itu cara penyampainya kayak gitu, itu penyampaian pribadi. Ya, bukan ini dari hadis juga tidak, tapi itu pengalaman pribadi dan cara dia berdakwah demikian, gitu ya. Makanya tergantung kita, ketika mau ngambil ya monggo, nggak apa-apa, nggak pun nggak ada masalah, atau kita ngambil sikap menyikapi hidup kita untuk akhirat kita dengan cara kita cari referensi yang lain, nggak ada masalah, gitu ya. Boleh kita pakai itu, siapa tahu dengan itu kita dapatkan, tapi bukan berarti dengan itu pasti dapat, itu tidak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun ay hadza faslun. Apa surutul wudu nggih? Hah? Syurutul wudu'i. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Asyaratun 10. Ingat ya. Jadi syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelumnya. Harus terpenuhi sebelumnya ya. Syarat syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu itu asyaratun 10. Al-islamu sujine Islam, wat tamyizu lan tamyiz atau mumayyiz. Syaratnya wudu yang pertama harus Islam. Jadi seberapapun perbuatannya wudu orang yang tidak Islam maka tidak netepin syarat. Sekalipun dia tahu caranya pertama basuh wajah dan seterusnya, tapi kalau dia tidak Islam ya enggak sah wudunya. Namanya enggak netepin syarat itu. Terus yang kedua at-tamyizu. Tamyiz itu apa sifatnya, orangnya mumayyiz. Mumayyiz itu pinter, bisa membedakan. Ya, bukan balik. Mumayyiz itu bisa membedakan, pinter. Artinya kalau contoh kecil orang sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa mengatakan mengetahui itu najis sehingga harus dihindari dan seterusnya. Ya, itu namanya mumayyiz. Itu. Terus wan naqau anil haidi. Ya, yang nomor 3 an naqau anil haidi. Yang ketiga bersih dari haid. Ya, syaratnya orang wudu bagi perempuan bersih dari haid, wan nifasi dan nifas. Nah, sebaliknya ketika anak belum mumayyiz maka wudunya tidak sah. Ketika perempuan dalam keadaan haid maka wudunya tidak sah gitu. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Terus an-naqau gitu ya. An-naqau amma yamna'u wusal ma'i, insyaallah seperti itu. Nakoknya dibuang, pakai waw ataf doang. Wa amma lan bersih seko barang yamna'u ingkang nyegah wusulal ma'i tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Ya. Yang nomor berikutnya, nomor 4, bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Ya. Syarat itu. Apa contohnya? Cat lah umpama. Cat minyak itu. Cat minyak ada di kulit yang masuk bagian anggota wudhu. Sehingga air ketika ditempelkan di anggota wudhu yang kena cat itu, kulit tidak kena air tersebut, maka wudhunya tidak netepin syarat. Banyak hal itu. Kalau perempuan kadang pakai namanya cat kuku itu, mana cat kuku, kutek ya, bukan yang pacar, bukan yang cat itu ada. Itu yang agak repot, termasuk mani'ul ma'lil basyarah itu, mohon maaf, sisik gitu ya. Itu susah, itu sisik itu. Sisik ikan. Sisik ikan itu kalau kadang-kadang nempel di kulit waktu basah nggak nampak. Sementara nempelnya sisik di kulit itu lekat. Sehingga air yang disiramkan itu nggak masuk ke kulit, nggak sampai ke kulit itu gitu ya. Nanti ketika sudah kering baru nampak. Udah kering, udah lama, ternyata masih ada sisiknya dan seterusnya. Tinta. Kalau tinta itu bukan termasuk manek,
dan itu mantapnya kita itu sudah dibahas di Majelis Ulama Indonesia. Untuk hal itu tinta yang tidak masuk kategori mani ulma lil basyarah, itu tidak termasuk itu. Kalau tinta itu kan nanti wujud pori kulitnya nampak, wujud pori kulitnya nampak itu. Tapi kalau cat minyak itu kan nggak nampak porinya. Itu. Terus wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a wa alla yakuna lan yento ora ana 'alal 'udwi ing atase anggota wudu ma sesuatu yughayyiru ingkang ngrubah al ma'a ing banyu. Hendaknya anggota wudu kita itu tidak terdapat sesuatu yang merubah sifatnya air menjadi tidak suci, ya, atau tidak mensucikan. Apa saja, yuk macam-macam lah. Umpama airnya sedikit, anggota wudu kita, tangan kita, taruhlah ada nopo sing kira-kira merubah itu, merubah sifatnya. Bisa bukan najis ya, sifat, apalagi kalau najis jelas-jelas. Kalau apa? Za'faron. Oke. Nah, contohnya minyak za'faron itu dengan ketika minyak za'faron ada di tangan kita, masukkan di air, sifatnya berubah. Sifatnya berubah, sifat airnya yang semula mensucikan jadi air yang mutaghayyir bi namanya dengan minyak wangi itu, tentunya termasuk oli. Oli itu sekalipun sifat oli itu suci, airnya juga suci, tapi air yang sedikit dicampur itu dari sifat mensucikannya hilang karena kurang dari 2 kulah dan seterusnya. Itu macam-macam. Kalau di contohnya itu minyak, tapi karena za'faron kan nampak kali. Kalau minyak mawar kan enggak begitu, karena air mawar itu sebatas, tidak begitu, perubahannya enggak terasa kayak gitu. Oke, wal ilmu bi fardiyatihi. Terus nomor berikutnya, wal ilmu mengetahui bi fardiyatihi dengan kefardunannya wudu, artinya mana yang fardu mana yang sunnah tahu. Itu tahu. Terus wa alla ya'taqita fardhon min furdihi sunnatan. Hendaknya tidak meyakini perbuatan fardunya wudu menjadi perbuatan sunnah. Ini agak repot karena di masyarakat kita yang beredar poster wudu itu 8 gambarnya, ya. Poster cara berwudu itu gambar kalau beli di pasar itu ada ya. Itu gambarnya 8. Padahal rukun wudu itu cuma 6 saja. Yang pertama dan terakhir enggak nampak. Yang pertama niat di dalam hati, yang terakhir hanya tartib. Berarti kan cuma gambarnya kan harusnya cuma 4 kan, seperti itu ya. Cuma basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki. Kan seperti itu. Tapi gambar yang ada yang beredar di kita itu gambarnya 8. Itu urutannya. Lah kalau ini diyakini bahwa rukun wudhu ada 8, ini yang menjadikan tidak netepin syarat gitu loh maksudnya. Harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, seperti itu. Yuk kayak gini ya harus ada yang jelaskan. Kalau nggak ada yang jelaskan ya nggak tahu, karena beredarnya kayak gitu ya. Terus wal ma'ut tahuru. Syarat berikutnya air yang suci, tentu yang mensucikan ya. Air suci dan mensucikan itu harus ada itu untuk wudu. Terus yang nomor 9 wadkhulul waktu, masuknya waktu. Artinya bahwa kita sah untuk wudu niatnya itu ketika sudah ada waktu yang menjadikan
wajib. Kalau belum ya santai, kan belum masuk waktu. Kita ya belum wudu enggak apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena belum masuk. Wal muwalatu, dan harus seketika lida imil hadasi, bagi orang yang yang selalu berhadas. Orang yang daimul hadas, orang salis beser, itu begitu sudah dibersihkan, ditutup langsung wudu. Itu maksudnya mualah lidaimil hadas itu seperti itu. Jadi syarat dukhulil wakti wal muwalatu lidaimil hadas itu sebetulnya hanya untuk itu. Kalau orang yang daimul hadas, yang beser, yang umpama keluar kencing terus, netes terus, itu kalau belum masuk waktu wudunya nggak sah ya. Kalau belum masuk waktu wudunya nggak sah menurut kitab fikih itu. Jadi sudah masuk waktu, taruhlah isya jam 8, sudah masuk waktu, baru dia bersihkan, dia tutup wudu, langsung sholat. Kok umpama masuk isya jam 8 dia wudhu setengah 8, nggak sah bagi daimul hadas. Tapi bagi yang kita yang sehat-sehat saja ya nggak apa-apa. Wudhu sekarang untuk sholat subuh nggak masalah, sebatas tidak batal gitu ya. Tapi orang daimul hadas syaratnya itu dukhulul wakti wal muwalah li daimil hadasi itu ya. Untuk masuk waktu terus langsung bagi daimul hadas. Daimul hadas itu siapa saja ya, macam-macam. Orang yang disentri umpamakan sebentar-bentar keluar, sebentar keluar, itu kan daimul hadas ya. Atau orang yang istihadoh gitu ya. Orang perempuan yang istihadoh, yang tentunya haid itu secara normal itu 1 minggu umumnya, dia sudah sampai 15 hari tidak berhenti mengeluarkan darah. Setelah 15 hari maka dia wajib sholat, dan caranya kayak gitu. Begitu masuk waktu dibersihkan, ditutup, baru wudhu langsung sholat. Seperti itu. Perkara pas sholat mau banjir ya biarin aja, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah gitu ya. Oke, terus pasal berikutnya nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Wallahu alam ya. Ada yang diperjelas? Tidak ada. Kita tutup dengan doa, sambil ngobrol nggak apa-apa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yafina majid wasidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barik wa sallim ajma'in. Allahumma 'allimna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa jama'atana hadha ya Allah wa jama'atana hadha ya Allah min ahli al-ilmi wat taqwa war ridha wal qanaah wal ghina waktub lana wa lahumus sihhata wal afiyah dunya wa akhirat ya Allah. Rabbana ya Rabbana ya Allah Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya Allah Rabbana ya Rabbana ya Allah Rabbana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajabatikal haram salatan tuballighuna biha hajabatikal haram wa ziyaratika bi nabika alaihi wassalatu wassalam wa khulusinati wassalamati wa bulughul maram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan
tuballighuna hawaijina hawaijid dunya wal akhirah bi fadlillah wa bi izzatillah wa bi jahi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.